Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Helmido Putih. Saya mahasiswa dari jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata dari kelas 2 UPWC. Tujuan saya membuat video ini untuk membahas materi tentang industri perjalanan wisata. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pariwisata? Kalau belum, mari simak video ini bersama. Apa itu pariwisata? Menurut Organisasi Pariwisata Dunia 1993, pariwisata meliputi kegiatan orang yang berpergian dan tinggal di tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk tujuan rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, business travel. Business travel adalah perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua, leisure travel. Leisure travel adalah perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya. Untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk membawa wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga, individual travel. Individual travel adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Biro Perjalanan Wisata. Teman-teman, apa itu Biro Perwisata? Biro Perjalanan Wisata atau yang disingkat menjadi BPW adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan menyediakan berbagai layanan terkait perjalanan wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata ini dibagi ada 2 fungsinya, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum. Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa. The function, pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan fungsi khusus Biro Perjalanan Wisata. Nah, fungsi khusus ini teman-teman dibagi menjadi 2. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu Travel Bureau sebagai intermediari atau perantara. Nah, Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata untuk kepentingan wartawan. Ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisata, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan yang baik, termaksud pemilihan hotel, transportasi, bar dan restoran, pertunjukan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah Travel Bureau sebagai organisator. Nah, Travel Bureau sebagai organisator ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai suppliers atau perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Yang kedua, menyiapkan bermacam-macam paket wisata baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkup pekerjaan BPW. Yang pertama, fungsi pemasaran ada pertama, menghubungi konsumer dan menginformasikan produk wisata. Kedua, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat, merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Yang ketiga, menganalisis dan memelihara PNRS.
Yang berikutnya, memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Yang terakhir, lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, fungsi debt operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang kedua, menerbitkan atau issue tiket. Yang ketiga, mengupayakan peluang pemasaran tur maupun tiket. Yang keempat, menanti and menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Yang berikutnya, keep tariff up to date atau menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Nah, sekian video ini teman-teman. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you guys for your attention.